warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan Allah, jamaah pengajian ba'dal maghrib. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji, bersyukur kepada Allah atas apapun yang Allah berikan kepada kita, atas apapun yang hari ini Allah titipkan kepada kita. Insya Allah itu yang terbaik bagi kita, karena Allah yang mengerti kadar keimanan kita. Kita diberi pas-pasan rezekinya, barangkali ketika sugih malah boten ngaji. Allah Maha tahu sebenarnya. Kita tidak pernah mengerti ada apa di balik hikmah Allah menakdirkan sesuatu itu kepada kita. Maka kita hanya bersikap yang terbaik kepada Allah, husnudzon billah, berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jaminan dari Allah, ana inda dzanni 'abdi bi. Allah memerintahkan kepada Rasulullah menyampaikan hadis qudsi, ana inda dzanni 'abdi bi. Saya, kata Allah, dalam memberikan sesuatu kepada hambaku, inda dzanni 'abdi bi, tergantung bagaimana prasangka dia kepadaku. Kita sedang sakit, kalau kita yakin Allah adalah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan, yakin bismillah, ikhtiar yang terbaik, Allah pasti akan sembuhkan. Tapi ketika kita ragu-ragu, sakit saya sudah parah, kata dokter penyakit langka, Karyati angkat tangan, Elizabeth angkat tangan harus ke Singapura, masa dengan obat-obatan madu, herbal dan sebagainya bisa sembuh. Ikhtiar itu dari apapun boleh selama dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling penting optimis terhadap apapun yang kita kerjakan. Husnudzon diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa usia Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah untuk diberi putra? Dalam keterangan surat Maryam, Nabi Zakaria alaihissalam itu satu hari diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabarnya kabar yang tidak diduga-duga oleh beliau. Allah mengisahkan kisah itu dengan komplit, jelas sekali dalam surat Maryam. Qala inni nufassiruka fi ghulamin ismuhu Yahya.
jiwa. Zakaria itu setelah, barangkali tidak disebutkan di dalam ayat umur beliau, tapi di dalam keterangan tafsirnya 95 tahun. Ya. Tidak punya putra, ya. Sudah sepuh sekali beliau. Ya. Lebih ya, menyakitkan barangkali. Beliau divonis istrinya itu akilon, mandul, tidak bakal punya keturunan menurut dokter. Kalau hari ini sudah menopause ya, usia Nabi Zakaria alaihissalam, istrinya juga sudah menopause, ya, mandul. Ya. Barangkali kalau beliau menikah umur 25 tahun sejak malam pertama sampai usia beliau 95 tahun itu doanya sama. Ya, Rabbi habli minas solihin, ya Allah saya minta diberi keturunan yang terbaik dan soleh. Doa itu makbul ketika usia beliau 95 tahun. Ya, berarti 70 tahun itu doanya makbul. Ya, Rabbi habli minas solihin, tidak berhenti. Ternyata beliau yakin sekali. Sebelumnya kan beliau mengatakan, walam aku bidu'aika Rabbi syaqiyan. Meskipun belum dikabulkan oleh Allah, tapi saya yakin Allah tidak bakal mengecewakan saya. Ya. Walam aku bidu'aika Rabbi syaqiyan, Allah tidak bakal mengecewakan saya. Dan 50 tahun berdoa tidak dikabulkan, 60 tahun, 70 tahun berdoa baru didengar. Ya. Kuasanya Allah melebihi vonis dokter. Dokter ngomong, ya, barangkali sudah di rumah sakit, ini keluarganya dikumpulkan saja Pak. Ya. Ini kayaknya ya, sudah dekat waktunya. Ya. Dokter, ketika Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Ariel Sharon itu berapa tahun umur? Ariel Sharon, bukan Ariel Noah, bukan ya. Ariel Sharon itu mantan Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon. Itu koma itu 7 tahun itu. Layak untuk layak ya, tidak hidup, tidak mati. Kok Islam ya bisa? Oh berkehendak Allah. Ya. Minta mati nggak diberi mati barangkali itu dia merasakan. Jadi yang terpenting kita optimis, apapun yang Allah berikan kepada kita hari ini, yakin itu yang terbaik insya Allah. Ya. Sedang diberi susah, sakit, kita yakin Allah sedang ingin menghapus dosa-dosa kita. Sobar bersabar. Ketika kita diuji dengan kekayaan, ya tidak ada doa yang lebih baik daripada doa Nabi Sulaiman ya. Ini mesti fadlun min Rabbi liyab luwani. Sulaiman ketika diberi Nabi Sulaiman diberi kaya itu, ya. Jawaban doa beliau adalah in hadza min fadli Rabbi. Ini saya yakin diuji oleh Allah saya. Lihat luani untuk melihatku. Ashkur an-akfur. Tambah syukur atau tambah mati, tambah kufur. Kesadaran Muslim, ya, beliau sebagai seorang Muslim luar biasa di tengah kelimbangan harta yang sedang beliau rasakan. Rabbi, harga infak Rabbi ini saya yakin tidak ada apa-apanya kecuali hanya ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah, kita masuk dalam surat Hud, ya. Disimak langsung pada ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hud 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim
أعمالهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Janji lagi-lagi Allah janjikan, janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud kali ini, mangkana yuridul hayatad dunya. Barangkali terjemahnya beda. Man, siapa saja kana yuridul hayatad dunya, sungguh-sungguh menghendaki kekayaan dunia, wazinataha, dan perhiasannya. Dan dalam terjemah Departemen Agama, saya baca dulu surat Hud ayat 15. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Janji Allah, kalau sungguh-sungguh itu mesti dikasih. Orang Arab mengatakan man jadda wajada. Siapa sungguh-sungguh ketemu. Man sobaro dhafir. Siapa sabar beruntung. Kali ini janji Allah, siapa saja yang menghendaki dunia dan kenikmatannya, kami berikan semuanya penuh sesuai dengan targetnya. Tapi perlu kita kaji nanti, sebab Allah berfirman dalam ayat berikutnya terusannya, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan, full diberi. Ayat satunya berikutnya, ulaika, ini yang modern, yang mengkhawatirkan kita justru yang ke-16 ini, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu pun di akhirat kecuali neraka. Wahabito masonatu fiha, dan seluruh apapun yang mereka kerjakan, yang mereka usahakan, habito, semuanya sia-sia, tidak ada pahalanya sama sekali. Wabadilum makanu ya'malun, dan terhapuslah seluruh apa yang mereka kerjakan. Para jamaah membaca ini tanpa membaca tafsir, seakan-akan kita diberi sesuatu oleh Allah, gambar. Siapa yang minta kaya